Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Aura. Nomor NIM saya yaitu 122221056. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membentuk hubungan sosial yang sehat, fondasi sosial emosional pada masa perkembangan anak. Topik yang dibahasnya yaitu ada apa saja faktor dalam membentuk hubungan sosial yang sehat pada masa anak, dan lalu ada juga lingkungan sosial seperti apa yang dapat membentuk hubungan sosial yang sehat pada masa perkembangan anak. Nah, sebelumnya yaitu ada pendahuluannya dulu ya teman-teman. Jadi pada era yang semakin terkoneksi ini, pembentukan hubungan sosial yang sehat pada masa perkembangan anak memiliki peranan krusial dalam membentuk individu yang tangguh secara sosial emosional. Fondasi sosial emosional sebagai landasan utama dalam pengembangan anak-anak. Melalui analisis literatur artikel ini menyajikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hubungan sosial yang baik dapat membentuk perkembangan sosial dan emosional pada anak. Nah, langsung aja ya teman-teman nih ke faktor-faktor dalam membentuk hubungan sosial yang sehat pada anak. Apa saja sih faktor-faktornya? Nih, yang pertama ada peran orang tua dalam perkembangan sosial emosional anak. Tentunya ya, peran orang tua memiliki dampak signifikan pada perkembangan sosial dan emosional anak. Mendukung anak-anak dalam memahami norma sosial, mengajarkan keterampilan komunikasi, dan membimbing mereka dalam memahami dan mengelola emosi merupakan langkah krusial dalam membentuk fondasi sosial emosional yang kuat ya. Jadi tentunya juga komunikasi dalam orang tua dan anak tuh harus sangat diperhatikan ya. Oke. Nah, lalu ada yang kedua, interaksi dengan teman sebayanya. Tidak luput juga ya selain orang tua, yaitu lingkungan gitu ya. Lingkungan teman sebayanya. Interaksi dengan teman sebaya merupakan lingkungan di mana anak-anak dapat belajar mengenai kerjasama, empati, dan keterampilan sosial lainnya. Proses ini tuh tentunya juga membantu anak-anak dalam membentuk identitas sosial mereka dan menghadapi berbagai situasi sosial. Lalu ada juga yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan sosial baik di rumah maupun di masyarakat berkontribusi pada perkembangan anak. Fasilitas sosial yang positif menciptakan suasana yang mendukung untuk membangun hubungan yang sehat dan memungkinkan anak-anak merasa diterima dan aman. Tentunya kita sebagai calon orang tua atau misalkan calon guru ya harus juga memperhatikan lingkungan sosial yang baik pada anak kita, oke? Yang keempat, ada strategi-strategi praktis dalam membangun keterampilan sosial dan emosional. Artikel ini menyoroti beberapa strategi praktis bagi orang tua dan pendidik untuk mendukung anak-anak dalam membangun keterampilan sosial dan emosional yang kuat. Fokus pada pengembangan empati, pemecahan masalah, dan komunikasi efektif merupakan langkah-langkah yang dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan dan perawatan anak. Kita sebagai calon pendidik atau sebagai calon orang tua tentunya harus memperhatikan atau mengembangkan empati pada anak. Terus juga kita juga harus memperhatikan bagaimana cara anak dalam menyelesaikan masalah, serta tidak luput dari komunikasi. Kalau misalkan ketiga itu kuat, pastinya akan menciptakan lingkungan sosial yang sehat pada anak. Lalu ada lingkungan sosial yang dapat membentuk hubungan sosial yang sehat pada masa perkembangan anak. Yang pertama tentunya tidak luput dari pengaruh keluarga ya. Faktor utama dalam membentuk hubungan sosial yang positif adalah peran keluarga. Keluarga memberikan landasan pertama untuk memahami norma sosial, nilai-nilai, dan etika komunikasi. Orang tua yang mendukung dan memberikan contoh positif mendorong perkembangan keterampilan sosial anak seperti empati dan pengelolaan konflik ya. Jadi orang tua juga sebagai figur gitu buat anak ke depannya. Nah, lalu ada juga yang kedua,
Nah, yang kedua yaitu interaksi dengan teman sebaya yang tadi juga udah ya dibahas. Jadi lingkungan sosial juga diperkaya melalui interaksi dengan teman sebaya. Teman sebaya memberikan peluang bagi anak-anak untuk belajar mengenai kerjasama, toleransi, dan pembentukan identitas sosial. Dengan memahami dinamika sosial di antara teman sebaya, anak-anak tuh dapat mengembangkan keterampilan interpersonal yang yang diperlukan untuk menjalin hubungan yang sehat. Lalu yang ketiganya ada lingkungan masyarakat. Pastinya juga ya tidak luput pasti dari masyarakat. Pengaruh lingkungan masyarakat termasuk sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Nah, lingkungan ini tuh memberikan platform untuk berinteraksi dengan beragam individu, memperluas jaringan sosialnya pastinya dan menghadapi situasi sosial yang berbeda. Melalui pengalaman ini, anak-anak tuh dapat membangun ketangguhan sosial dan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Yang keempat yaitu dukungan dari fasilitas sosial. Fasilitas sosial seperti pusat kebugaran masyarakat, taman, dan tempat pertemuan komunitas juga pastinya berperan dalam membentuk lingkungan sosial yang positif. Ini tuh memungkinkan anak-anak untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara alami. Nah, lalu ada juga yang kelima, peran pendidik. Dalam konteks pendidikan, guru dan lingkungan sekolah juga memiliki dampak besar. Pastinya ya teman-teman, guru yang mendukung dan menciptakan lingkungan inklusif memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sosial emosional anak-anak, lingkungan sekolah yang aman, dan mendukung serta memberikan fondasi yang kuat bagi pembentukan hubungan sosial yang positif. Jadi peran pendidik juga sangat penting ya teman-teman pastinya untuk perkembangan sosial emosional pada anak. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan-kesalahan atau kata-kata yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.